Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Eli Suryono. Semoga saat ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan semangat belajar untuk menambah ilmu dan menambah wawasan. Ini adalah tampilan video pembelajaran bagi kalian peserta didik SMK pada peminatan kompetensi keahlian tata busana. Mari kita simak video berikut ini. Materi pembelajaran kali ini mengenai tunik yang ada pada mata pelajaran pembuatan busana industri dengan kompetensi dasar menganalisis pembuatan tunik. Tujuan pembelajaran ini diharapkan untuk lebih memahamkan tentang tunik dan sejarahnya, mengenal macam-macam jenis tunik, memahami bahan-bahan tunik, dan bagaimana memilih tunik yang tepat. Baiklah, kita mulai saja. Tunik berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti sebagai pakaian longgar yang menutupi dada, bahu, dan punggung. Baju ini berlengan atau tanpa lengan dan panjangnya sampai di pinggul atau hingga di atas lutut. Asal-usul tunik adalah pakaian yang disebut dengan tunika. Pakaian ini dikenakan oleh orang Yunani kuno, Romawi kuno, dan Kekaisaran Romawi Timur. Di Romawi kuno, tunik adalah pakaian pria dan anak laki-laki. Pria muda dan prajurit mengenakan tunik berwarna putih yang panjangnya hanya sampai di atas lutut. Laki-laki berumur, bangsawan, dan hakim mengenakan tunik hingga sampai di pergelangan kaki, di mana bagian luarnya dilapisi dengan toga. Rakyat biasa menggunakan tunik yang disebut dari kain wol berwarna putih, dan tidak ada seorang pun dari kalangan rakyat biasa yang diizinkan mengenakan tunik berwarna ungu. Peraturan ini dijalankan dengan ketat karena warna ungu adalah warna kaisar. Dalam kesempatan resmi, tunik dikencangkan dengan sabuk di sekitar pinggang pemakainya. Bila sedang berada di rumah, tunik dipakai sebagai baju longgar yang tanpa sabuk. Pada zaman Romawi kuno, pakaian pria terdiri dari tunik dalam, tunik luar, dan toga. Sementara itu, pakaian wanita terdiri dari tunik dalam, tunik luar, dan palia. Tunik luar wanita Romawi disebut dengan stola. Tunik sekarang menjadi pakaian yang dikenal luas di seluruh dunia. Tak terkecuali banyak dikenakan oleh wanita muslim. Bahkan tunik pun menjadi salah satu busana yang ikut memeriahkan tren fashion muslimah hingga saat ini. Jenis tunik sekarang mulai beragam, menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan muslimah. Oleh karena itu, sangat perlu kita memahami macam-macam jenis tunik. Di antaranya, tunik polos atau simple. Model tunik yang pertama ini yaitu berupa simple tunik yang memiliki potongan sederhana dan tidak terlalu banyak detail. Tunik model ini cocok dikenakan untuk segala suasana, baik untuk acara keperluan sehari-hari yang bergaya casual maupun dipakai ke acara formal dan semi formal seperti halnya kuliah, kerja, ataupun pesta. Selanjutnya, tunik motif. Tunik model ini dapat dipakai bagi yang tidak menyukai tampilan polos. Tunik yang dikombinasi bahan bermotif ataupun padu padan dari bahan bercorak dapat memberikan penampilan unik dan berbeda dari yang lain. Selanjutnya ada tunik peplum. Tunik jenis ini memiliki ciri yaitu terdapat potongan di atas pinggang,
pas pinggang ataupun di bawah pinggang yang biasanya berupa lipit-lipit, karutan maupun draperi, sehingga memiliki efek lebih mengembang dan penuh pada bagian bawah. Tunik peplum menjadikan penampilan seseorang akan terlihat lebih girly dan feminim. Jenis selanjutnya tunik vest. Bentuk tunik ini seperti rompi panjang. Tunik vest atau tunik rompi merupakan jenis tunik yang sangat tren di Korea dan Jepang. Baju tunik yang didesain ala rompi ini biasanya sering dipakai sebagai outer ketika memakai kaos maupun kemeja tanpa membuat penampilan pemakainya jadi terkesan berlebihan. Gaya berbusana model ini memberikan kesan penampilan tomboy atau boys. Dan yang terakhir, tunik asimetris. Tunik dengan potongan asimetris di mana bagian kiri dan bagian kanan memiliki potongan yang berbeda, sehingga biasanya berkesan tidak beraturan. Model jenis ini memiliki penampilan terlihat trendy dan fashionable, terlebih bila tepat dalam pemilihan potongan dan pada padu padannya. Pada pembuatan tunik, bahan merupakan poin penting yang harus diperhatikan karena selain memberikan aspek kenyamanan juga berpengaruh terhadap tampilan model atau desainnya. Berikut beberapa pilihan bahan yang dapat dipakai untuk pembuatan tunik, di antaranya katun. Kain katun termasuk dalam jenis bahan yang paling banyak dipakai untuk membuat tunik. Selain murah, kain katun juga memiliki daya serap keringat yang baik. Katun dengan kualitas yang baik memiliki tekstur yang lembut dan halus, juga sangat ringan dan enteng. Katun cocok digunakan di lingkungan yang panas sekalipun. Selain memiliki sifat kuat, katun juga tidak mudah sobek serta tidak mudah luntur meskipun dipakai berulang kali. Selanjutnya, linen. Kain linen terbuat dari selat alami dari tumbuhan linen yang memiliki karakteristik permukaan atau tekstur yang sangat halus dan rapi. Warna kain linen umumnya sedikit pucat dan natural. Semakin sering dicuci permukaan kain linen akan semakin lembut namun rentan rusak. Linen memiliki sifat menyejukkan pada saat cuaca panas dan menghangatkan ketika cuaca dingin. Chiffon. Kain chiffon merupakan jenis bahan yang memiliki tampilan cukup tipis dan transparan, sehingga membutuhkan furing sebagai pelapis di dalamnya. Kain chiffon memiliki tekstur halus dan lembut, sehingga pada saat dipakai busana akan terlihat jatuh. Selanjutnya, kaos. Kain kaos yang menjadi bahan terbaik yang banyak digunakan untuk membuat tunik. Untuk jenisnya sendiri bisa berupa cotton combat, cardet, atau jenis bahan kaos lainnya yang disesuaikan. Kemudian ada brokat. Kain brokat merupakan bahan tunik yang sangat identik dengan kesan mewah dan mempesona. Bahan jenis ini memiliki ciri terdapat lubang-lubang halus seperti jala. Bahan brokat ini biasanya lebih sering dipakai untuk membuat tunik pada kesempatan pesta. Batik. Kain batik tradisional Indonesia menjadi bahan kain yang sering dipakai pada pembuatan tunik. Jenis batik bermacam-macam, mulai dari batik tulis, batik cap, ataupun varian batik lainnya yang terbuat dari bahan katun, dobi, viskos maupun sutra. Jenis yang terakhir adalah cambray. Kain cambray termasuk ke dalam jenis kain yang memiliki tampilan mirip dengan kain denim, tetapi cenderung lebih tipis. Di pasaran, kain ini bisa dijumpai dalam berbagai tekstur dan motif, yakni motif fantasi denim dan motif oxford. Kain katun fantasi denim merupakan jenis kain cambray yang mempunyai tekstur atau motif menyerupai kain denim. Sedangkan katun oxford cambray mempunyai tekstur rata.
Memakai busana tunik tidak boleh asal pakai, tetapi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, pilih bahan yang tepat. Untuk alasan kenyamanan, pastikan selalu memilih bahan tunik yang terbuat dari jenis bahan yang berkualitas. Selain itu, bahan tunik yang dipilih juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kapan menggunakan baju tunik tersebut. Yang kedua, pilih motif yang menarik. Motif yang menarik adalah hal yang harus diperhatikan. Selain tampilan akan menjadi fashionable, juga menambah kepercayaan diri. Memilih motif tunik tentunya juga disesuaikan dengan tema acara yang akan dihadiri. Baik itu pilihan motif floral, polkadot, stripe, ataupun motif batik. Yang ketiga, pilih warna tunik yang tepat. Pemilihan warna sebaiknya disesuaikan dengan warna kulit. Untuk warna kulit terang, dapat dipilih warna-warna lembut seperti pastel, biru terang, ataupun off-white. Sedangkan warna kulit kuning langsat dapat dipilih warna lembut seperti biru aqua, jingga, kuning, merah karang, putih gading, hijau, ataupun warna tropis. Pada warna kulit sawo matang, disarankan untuk memilih warna yang hampir mendekati warna kulit seperti coklat, orange, navy, dan juga abu-abu. Hindari memilih warna kontras ataupun warna gelap seperti hitam. Sedangkan warna kulit gelap dapat dipilih warna-warna lembut seperti baby blue, pink, abu-abu, ataupun putih. Jangan menggunakan warna yang terlalu mencolok dan kontras dengan warna kulit. Yang keempat, pilih model tunik yang kekinian. Mengenakan baju tunik dapat dipilih model yang terbaru yang dapat membuat penampilan semakin modis dan stylish. Akan tetapi, juga tetap harus memperhatikan bentuk tubuh agar tidak menjadi aneh pada saat dipakainya. Misalnya, pada orang yang bertubuh gemuk, jangan memilih model yang banyak lipit atau kerut. Hal ini akan menjadikan penampilan orang tersebut akan semakin besar dan akan terlihat bentuk tubuh semakin gemuk. Berikut ini adalah tampilan macam-macam desain tunik yang dapat dijadikan referensi dalam pembuatan busana tunik. Mari kita cermati dan perhatikan dengan seksama.
Demikian pembahasan materi mengenai busana tunik. Semoga dapat dipahami dan menjadi tambahan wawasan yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.